Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Permahi DPC Tangerang. Alhamdulillah, sore kali ini saya bisa silaturahmi nih sama Kang Rizwan. Gimana Kang, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, nanti kita rencana nih mau ngobrol-ngobrol nih Kang ya, terkait dengan posisi LKBH nih di organisasi itu seperti apa. Nanti sebelum itu mungkin boleh Kang perkenalkan diri dulu Kang. Oke, baik. Sendiri nama saya Rizwan Darmawan. Kebetulan dulu kita menjabat sebagai LKBH ya. LKBH tahun 2020 ya. 2020. Nah, kebetulan saat ini kita juga ya sambil berjalan mengenai beberapa kegiatan-kegiatan yang berbau dengan hukum. Mungkin itu aja sih untuk awal lah ya. Iya. Kita namanya ini diskusi kayak gini namanya ngobrol hukum Kang. Siap. Ngobrol hukum lah ya. Tapi Kang sebenarnya selain di LKBH Permahi ada pengalaman lain nggak untuk nanganin di LKBH gitu? Nah, kebetulan pada saat itu LKBH Permahi itu ada beberapa banyak ya pengalaman-pengalaman, baik kasus-kasus yang berbau pidana maupun bukan pidana ya, perdata lah ya. Perdata. Nah, ada beberapa memang kasus-kasus yang kami terima. Salah satunya adalah pidananya saja kecelakaan. Kemudian perdatanya itu utang piutang pun juga ada waktu itu. Ada utang piutang. Kemudian beberapa hal yang memang sifatnya gejolak-gejolak yang ada di masyarakat lah salah satunya gitu. Makanya salah satunya ya kita tidak bisa dipungkiri gitu. Ketika memang ada yang namanya laporan atau bantuan, memang kita wajib untuk menerima kan. Iya. Itu pada saat itu posisinya di LKBH Permahi atau gimana? Nah, untuk posisi saat itu tetap di LKBH Permahi ya. Oke. LKBH Permahi dengan beberapa tim ya kita melakukan pendampingan ya, salah satunya pendampingan. Kemudian ada juga yang sifatnya kebanyakan non litigasi lah. Non litigasi ya. Non litigasi secara musyawarah, karena memang tujuan kita itu gitu. Tujuan kita selain daripada pendampingan secara secara lebih jauh, tapi kita harus diselesaikan dulu secara non litigasi, artinya secara musyawarah dulu, karena memang senyatanya itu gitu. Berarti yang lebih diutamakan adalah penyelesaian secara non litigasi ya. Betul. Kalau di LKBH Permahi sendiri. Betul. Ya. Kang Rizwan masuk Permahi tahun berapa itu? Saya Permahi itu tahun 2015 ya, 2016 ya. 2015. Sekarang udah 6 tahun ya? Ya, 6 tahun lah, 6 tahun sampai sekarang. Berarti kita demisioner dari tahun 2020 lah ya. 2020. Berarti saya dedikasi di Permahi, pengabdi di Permahi itu ya sekitar 5 tahunan ya. 5 tahunan ya? 5 tahun dari beberapa periode lah, karena kan Permahi itu periodenya itu per 2 tahun lah ya, 2 tahun. Sebenarnya ini banyak nih ya yang unik nih ya dari LKBH ini ya. Tapi sebelum itu Kang, saya mau nanya nih. Sebenarnya kalau menurut Akang nih, LKBH di organisasi itu sebenarnya nginduknya dari Undang-Undang nomor berapa? 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, atau Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas, atau misalnya ada undang-undang yang lain nih Kang. Sebenarnya tuh nginduk kemana sih Kang? LKBH itu pada prinsipnya intinya kan kita mahasiswa itu kalau undang-undang itu kan secara umum lah ya, secara umum ya, kita benar. Bisa pakai yang peraturan yang mana aja yang tadi disebutkan. Tapi secara khususnya Permahi itu mempunyai lembaga internal ya, salah satunya itu lembaga internal LKBH Permahi. Nah, karena kita mengacu kepada tujuan Permahi itu adalah salah satunya untuk menciptakan kemerdekaan, keadilan, dan kebenaran. Dari kebenaran itu, karena kita memang mahasiswa yang tergabung dari mahasiswa hukum, sehingga kita harus menegakkan suatu keadilan ataupun suatu hal
yang sifatnya tridharma perguruan tinggi, Iya, karena iya, memang iya. mahasiswa. Salah satunya adalah pengabdian Kepada masyarakat. Nah, itu. Iya. Pengabdian kepada masyarakat itu ya salah satunya adalah bantuan hukum, konsultasi dan Oke. bantuan hukum. Iya, iya, iya. Nah, dasarnya itu gitu. Jadi bisa kemana aja ya? Itu bisa Betul. relate banget ya. Mau undang-undang tentang ormas maupun dengan undang-undang bantuan hukum. Ya. Tapi menurut Kang Rizwan nih, LKBH ini sebenarnya perlu namanya legalitas nggak sih, Kang? Dia harus punya apa sih istilahnya? Harus berbadan hukum dulu nggak nih? Nah ini yang menarik nih. Nah, waktu itu sempat ketika saya waktu itu sebagai direktur FKBH ya, sempat untuk mengajukan kepada DPN ya. Kebetulan kan kita memang di cabang ya. Di cabang Tangerang ya. Selatan. Ya. Nah, Tangerang Raya ya. Tangerang Raya. Selatan ya. Nah, Karena itu memang kebetulan aktifnya di Tangerang di Tangerang Selatan. Selatan. Aduh, iya. Gitu. Nah, ketika itu memang kita meminta untuk legalitas karena ada beberapa Mohon maaf nih Kang ya, legalitasnya maksudnya fokus ke LKBH-nya aja. betul. Oke, fokus. iya. Jadi kita waktu itu ada kerjasama sama pemerintahan kota Tangerang Selatan mengenai bantuan hukum. Oh iya. Mengenai Iya. bantuan hukum. Untuk itu dari pemerintah agar lebih jelas LKBH itu sendiri harus mempunyai legalitas. Salah satunya yaitu legalitas bantuan hukum. Kemudian tapi senyatanya karena memang LKBH itu mengacu kepada berinduk kepada cabang ya, DPC. Iya benar. DPC Permahi Tangerang lah ya. Nah, artinya untuk legalitas cukup itu aja. SK notaris daripada DPC itu sendiri Iya gitu, jadi yang menginduk mau kepada nggak DPN. mau dia mengikuti organisasi itu sendiri ya. Betul. Namun di dalamnya ada lembaga, salah satunya itu adalah LKBH. LKBH, Jadi iya. untuk legalitas cukup itu aja sebenarnya itu. Cuman intinya kalau untuk perdata itu kan memang harus ada yang namanya BAS ya. Iya. Ketika memang ada perkara-perkara yang sifatnya masuk ke litigasi atau ke pengadilan, basicnya memang kan dari kita tidak mempunyai BAS lah untuk beracara di litigasi. Namun kita terkadang kerjasama sama beberapa senior lah ya untuk Iya. masuk di litigasinya gitu. Namun karena itu kita lebih cenderung kepada penyelesaian di awal aja gitu. Iya. Musyawarah ataupun non litigasi lah, penyelesaian secara kekeluargaan. Iya sih. Dan sampai saat ini pun juga memang berjalan seperti itu kalau diadakan. Dan Iya. konsultasinya pun juga Mayoritas alhamdulillah konflik selesai di tahap non litigasi ya Kang ya. itu. Nah, kadang entah tahu kebetulan atau gimana ada suatu perkara waktu itu perkara kecelakaan lah ya, kecelakaan, dan memang kita masuk ke situ dan ingin menjadi sebagai sebagai penasihat hukum lah ya kalau di pidana itu kan. Iya. Penasihat hukum. Namun dari pihak keluarganya kan tidak perlu, katanya ini sudah Iya. diselesaikan secara keluargaan. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun juga banyak masalah-masalah yang diselesaikan secara keluargaan. Iya sih. Ya berarti kurang lebih sebenarnya non litigasi ini harus diutamakan lah ya. Jadi apa-apa nggak usah sampai sidang lah ya. Iya repot juga sih sebenarnya kalau sampai ke situ juga. Tapi sebenarnya kan kalau seandainya bisa kerjasama sama pemerintah mungkin ya ada keuntungan juga sih ya buat LKBH sendiri ya. Ya mungkin ada bantuan dana gitu kan. Karena untuk LKBH sendiri kan meminta dana dari penerima bantuan itu kan dilarang ya, suatu pidana ya Kang ya. Jadi ya mau nggak mau sih ya ada keuntungan juga kalau misalnya kita bisa kolaborasi ya pada saat itu gitu. Tapi sebenarnya di dalam LKBH ini kalau menurut Kang Rizwan harus ada keterlibatan seorang advokat nggak sih Kang, pengacara gitu? Oke. Dalam LKBH tadi ya menjawab yang masalah dana dulu ya. Iya. Harus diperjelas juga bahwa Permahi ini kan organisasi non profit lah. Iya, non-profit. Tidak ada keuntungan sama sekali. Tujuan kita adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Itu Iya. harus dipahami dulu gitu. Artinya ketika mengabdi itu ya tanpa ada sesuatu hal yang memang kita dapatkan ataupun kita inginkan. Salah satunya adalah materi kan. Misalkan kerjasama sama pemerintah kita, spesial pun ketika waktu itu saya di LKBH ya sebagai direktur,
tanpa ada sepeser pun sokongan atau dukungan material. Karena memang tujuan kita bukan untuk materi lah. Iya sih. Namun memang gejolak di permasalahan perkara-perkara itu adalah ya itu tekanan-tekanan yang sifatnya materi, tapi ya kita punya prinsip lah dalam arti LKBH Permai itu punya prinsip. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya mengenai advokat. Bagaimana sih harus ada keterlibatan advokat? Iya. Nah, dalam ADART kita itu ya, yang sebelumnya, tapi yang sekarang kan infonya dirubah lah ya. Enggak Kang, masih tetap. Iya. Jadi ada suatu pasal yang menekankan bahwa Permahi itu, keanggotaan Permahi ataupun kader Permahi tidak boleh ada yang namanya dia memiliki profesi, misalkan contoh advokat dan lain-lain. Nah, di situ aja kita harus jelas gitu. Berarti yang artinya adalah ya tidak ada profesi gitu di Permahi ini, karena memang ketika ada profesi artinya ya dia bukan anggota Permahi, intinya gitu. Tapi berbicara hal itu ya kita harus lihat dulu case by case. Ketika memang di LKBH itu memang harus ada yang namanya pendampingan secara litigasi di pengadilan, karena memang di pengadilan itu harus ada BAS ya, BAS ataupun kartu advokat. Oleh karena itu ya kita perlu bantuan daripada senior yang sudah berprofesi, memiliki legalitas profesi gitu. Karena memang tujuannya adalah membantu daripada masyarakat itu gitu. Dan memang senior pun juga welcome gitu. Dan kita memang ya kita kan Permahi itu prinsipnya ada kekeluargaan. Nah, disitulah antara junior dan senior kekeluargaannya mengikat ya. Iya. Tapi sebenarnya Kang Rizwan ini mulai berproses di LKBH sendiri itu waktu semester berapa, Kang? LKBH ketika memang saya masuk ke LKBH itu saya sudah lulus ya. Karena memang prinsip dasar daripada anggota Permahi atau kader Permahi itu boleh setelah 1 tahun setelah lulus lulus dari mahasiswa lah ya, lulus S1 atau S2 mahasiswa setelah lulus 1 tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya waktu itu saya lulus karena di pertengahan lah ya, pertengahan periode saya pas setelah lulus saya masuk ke LKBH. Tapi sebelumnya ya memang saya sangat aktif sekali gitu. Ketika jadi anggota ya saya jadi ketua ketua Maperca awalnya, walaupun baru belum setahun ya saya sudah ditunjuk di ketua Maperca. Terus ada beberapa kegiatan seperti seminar langsung dijadiin ketua sehingga mungkin dari situlah diasah gitu keorganisasian kita, kepribadian kita untuk mendapatkan mental kepemimpinan di situ. Iya, benar-benar. Nah, jadi teman-teman yang dari pengurus ya salah satunya ada beberapa yang memang menunjuk kita, jadi ya, coba Kang di LKBH, dan ya disitulah tanggung jawab kita ada gitu. Iya. Intinya gitu. Iya. Nah, sebenarnya ini gini Kang, gimana sih Kang cara ngelatih kemampuan kita nih ya di LKBH supaya kita tuh bisa mengkawal orang-orang yang minta bantuan kita dari proses non litigasinya ya, kayak misalnya ada negosiasi, mediasi, konsultasi. Nah, itu kan sebenarnya membutuhkan skill ya. Kayaknya kalau di dalam dunia perkuliahan kan kayaknya cuma teori ya. Non litigasi ada mediasi, negosiasi, konsultasi. Tapi prakteknya ini Kang yang orang tuh kan belum pernah ngelatih nih Kang. Terus cara ngelatihnya gimana Kang biar orang tuh terbiasa? Karena tuh kebanyakan orang coba nih kamu kawal ini ya, gimana caranya nih kamu selesain ya masalahnya. Kan orang kan grogi gitu di lapangan. Nah, itu cara ngelatihnya gimana nih Kang? Nah, untuk melatih ketika mendapatkan suatu perkara, nah karena memang kita itu bermusyawarah ya, bermusyawarah. Untuk melatih itu memang berawal daripada adanya kepemimpinan. Jadi kita harus punya ketegasan dalam arti biasanya ada perkara itu ada 2 belah pihak lah ya. Pihak 1 sama pihak 2 pihak. Para pihak itu kita harus bisa mengkoordinir antara para pihak. Jadi sebenarnya kita adalah juri atau penengah gitu. Jadi setelah itu teknisnya itu cara-caranya memang
setiap orang mungkin beda-beda ya teknisnya. Iya, Dan teknisnya memang, beda. Nah teknisnya itu saya pakai biasanya teknis persidangan litigasi, namun diterapkan di di non litigasi. Salah satunya adalah mencari informasi bagaimana antara para pihak itu mengeluarkan apa yang memang sudah terjadi. Apa sih yang terjadi menurut pihak satu dan pihak dua. Setelah itu berlanjut lagi bagaimana tanggapannya. Setelah itu, nah di situ akan kelihatan yang namanya siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Artinya siapa yang duluan, siapa yang memang berakibat. Nah setelah itu baru disimpulkan penyelesaiannya. Penyelesaian bukan kita yang menuju atau menghakimi, artinya kamu salah, bukan. Jadi artinya mereka yang menyelesaikan sendiri win-win solutionnya seperti apa gitu. Nah artinya memang itu sulit dijelaskan untuk mengasahnya mengasah bagaimana kita bisa menyelesaikan itu. Tapi seiring berjalannya waktu sih sebenarnya, berjalannya waktu, adanya suatu tekanan, ada suatu tanggung jawab, sehingga kita terbentuk bisa menyelesaikan beberapa masalah itu. Salah satunya ada beberapa masalah waktu itu masalah penganiayaan satu keluarga gitu. Saya kumpulin beberapa pihak sampai dari jam dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu. Jam 3 pagi. Di mana tuh Kang? Itu kurang lebih di daerah ini Jakarta Timur. Jaktim. Nah, di Jakarta Timur semua keluarga masuk di situ dan kita hanya berdua tuh, ada dari Permahi juga mendampingin saya gitu kan. Iya. Nah, dari itu memang negosiasinya alot sekali gitu kan, karena memang kadang di situ juga ada salah satu infonya ada yang bawa pisau gitu kan, karena memang tegang situasinya gitu ya. Nah di situ memang perlu keahlian dan ketegasan khusus gitu ketika memang menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini, karena ujung-ujungnya kan suatu hal itu ketika memang kita tidak bisa mengimbangi hal itu, bisa salah juga nanti keputusannya. Dan waktu itu akhirnya diselesaikan dengan cara membuat pernyataan dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan sampai saat ini pun juga sudah selesai lah. Aman ya, alhamdulillah. Tapi itu prinsipnya kalau misalkan dimasukin ke ranah pidana, sebenarnya unsur-unsurnya udah masuk. Udah masuk ya. Sudah masuk. Namun kita tujuannya nggak ke situ dulu. Gitu. Intinya ultimum remedium lah. Perkara yang memang itu harus diselesaikan dulu. Itu hal yang terakhir lah ya, pidana itu. Hukum itu diterapkan hal-hal yang kalau emang udah nggak ketemu banget nih baru mau nggak mau kan. Nah walaupun memang nggak ketemu banget, kita harus memaksakan bagaimana gitu diselesaikan secara non-litigasi lah. Harus memaksakan, justru kita di situ harus bisa melobi-lobi ada dua belah pihak. Karena ketika memang udah masuk ke situ banyak kerugian, apalagi dalam suatu keluarga lah ya, konflik keluarga, banyak kerugian ketika memang kita masuk ke hal-hal yang lebih ke litigasi. Banyak lah kerugiannya. Mungkin itu belum tentu ada efek jerah juga ya Kang ya. Betul. Nah, kerugiannya salah satunya kalau misalnya konflik keluarga itu contoh misalkan tidak harmonis nantinya ketika salah satunya dipidana keluar nanti tidak harmonis, itu malah lebih parah gitu. Dendam lah, dan soalnya kan ini kan jangka panjang ya Kang. Betul. Nah disitulah kita harus berpikir bahwa hal yang terbaik ini dan harus kita tekanin itu bagaimanapun caranya. Dan waktu itu memang sempat chaos sampai ada mau beradu fisik. Dan akhirnya selesai dengan bikin perjanjian pernyataan dari. Untung nggak terlibat di situ ya Kang, maksudnya nggak jadi korban. Mungkin kalau misalkan pada saat itu terjadi mungkin saya juga jadi korban ya. Karena di situ memang benar-benar ada yang bawa. Itu di mana Kang? Maksudnya di kantor mana gitu? Kita ngambil di ruangan gitu ya, aku agak sedikit lupa juga, ruangan politisi lah kalau nggak salah, karena dia ada punya kenalan politisi. Di situ ngambil ruangan tapi bukan di dalam, di luar, tapi ada tempat meja panjang seperti ini. Ngambil di situ yang lebih sunyi gitu, dan memang udah sunyi udah jam 3 pagi gitu kan. Jam 3.
Nggak ada kehidupan. Berarti ini yang saya ambil dari cerita Rizwan ini berarti kalau untuk apa sih meningkatkan cara negosiasi, cara dia mediasi, mungkin dari kecil-kecil dulu kali Kang ya, dari apa sih kepemimpinannya dalam suatu kegiatan nih kayak gimana, supaya kalau misalnya ada dua belah pihak nih yang berkonflik kan kita bisa secara tegas nih, kita bisa istilahnya mengarahkan, melit juga kan ya. Berarti dari situ dulu ya Kang ya, dari situ ditambah mungkin pengetahuan mengenai hukum ya Kang ya, diseimbangkan, baru nanti kalau ada permasalahan-permasalahan yang apa sih yang muncul ya mungkin pelan-pelan ya kita latihan gitu. Jadi intinya jangan takut kali ya Kang ya untuk apa sih selalu melatih kemampuan untuk bernegosiasi, bermediasi gitu. Tapi di situ sebenarnya walaupun nggak menghakimi ya Kang ya, LKBH ini emang bukan menghakimi ya, tapi bener nggak sih Kang lebih apa sih kayaknya memberikan petunjuk, memberikan clue, memberikan arah gitu, supaya apa sih yang seharusnya mereka lakukan nih biar sama-sama enak gitu. Iya. Ya begitu ya. Ya intinya betul, memang betul. Kita harus memberikan edukasi atau edukasi atau arahan-arahan, jangan sampai salah, karena memang kita itu bergelut di hukum ya, di bidang hukum, artinya kita sudah tahu gitu aturan-aturan dan sebab dan akibatnya. Nah, jadi jangan sampai kuncinya itu adalah hukuman. Oh iya. Jangan sampai kuncinya hukuman. Jadi anggaplah ketika dalam menyelesaikan suatu masalah anggaplah tidak tahu hukum dulu. Iya. Karena kalau kita menjurus ke hukum, pasal ini, pasal itu, akan menjurus daripada litigasi. Iya. Karena anggaplah mereka nggak tahu hukum, jangan dijurusin ataupun ditekankan, ini pasal ini, kamu kena pasal nanti ini. Nanti patokannya ke situ ya Kang ya. Betul. Nah, jangan dibicarakan itu. Kita memang sebagai orang-orang hukum kita sudah tahu gitu pasal-pasal dan apa sanksi-sanksi apa aja ketika mereka melakukan suatu hal perbuatan yang memang berbenturan dengan hukum. Jangan kita jelaskan di situ gitu. Karena ketika memang kita jelaskan, itu mereka akan mengacu ke situ gitu. Justru karena kita tahu, kita menjuruskan kepada komunikasi ataupun sebab dan akibatnya dulu gitu. Ketika memang mereka mau melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang memang sifatnya litigasi atau ke ranah pengadilan. Berarti ya dihindarin kali ya Bang ya kayak misalnya nanti ancamannya seperti ini. Jadi kita lebih mengutamakan gimana nih enaknya nih solusinya nih gitu ya. Ya karena nanti imbasnya kalau misalnya kita memberitahukan, oh ini ternyata pasalnya seperti ini, nanti ancaman pidananya seperti ini, nanti yang ada malah saling menyerang satu sama lain. Tuh. Nanti. Iya. Aduh, unik sekali itu. Jadi saling menyerang dan saling beradu pasal nih. Ya, kamu kena pasal ini, aku kena pasal ini gitu kan. Intinya saling menuduh gitu. Nanti kuat-kuatan sehingga saling melapor gitu. Iya. Karena ada ya intinya pasal itu kan untuk mencari celah. Jadi iya betul. Nah, itu dia. Celah mana yang bisa dibuatkan pasal-pasal gitu. Nah, disitulah harus ada kejelian daripada penyelesaian masalah secara non litigasi lah, secara musyawarah mencari win-win solution gitu. Iya. Berarti tapi gimana Kang ya kalau misalnya ini buat orang yang baru berproses di LKBH nih. Jadi kalau misalnya ada permasalahan nih, terus tiba-tiba ngelapor nih di suatu organisasi apapun itulah selain Permahi gitu. Nah, itu step by stepnya secara singkatnya seperti apa Kang? Biar orang apa sih nggak salah langkah juga gitu. Yang pertama adalah tes kejujuran daripada si klien. Iya penting itu tuh. Iya. Memang klien itu kadang agak sedikit lika-liku dan kadang ada yang ditambah-tambahin lah ya. Iya. Sehingga merasa teraniaya lah begitu kan. Oh, aku kena korban nih. Gitu. Gila dianiaya habis-habisan. Betul. Nah, itu dites dulu. Ditesnya dengan cara mengulang pertanyaan, dan pertanyaan itu sebenarnya pertanyaannya ke situ gitu, tapi jawabannya itu aja gitu. Nah, itu salah satu ngetesnya gitu. Ada teknisnya. Paling yang pertama itu untuk kepada si klien kita. Tes kejujuran gitu. Yang pertama. Oke, tes kejujuran mereka. Karena ketika memang dia berbicara sesungguhnya secara jujur, maka kita memberikan solusi pun juga akan lebih tepat gitu daripada nanti ada
ada hal yang suatu kebohongan ataupun apa yang tidak sesuai, maka hasilnya pun kita saran ataupun arahan kita pun terkadang salah jadinya gitu. Tidak sesuai, tidak tepat, sehingga ketika kita membantu perkara dia, permasalahan dia, kemudian disatukan lagi kepada pihak yang lainnya, nanti akan tidak ada kesesuaian gitu, sehingga kita itu ngotot dengan kesalahan kita sendiri gitu, karena memang berawal dari nanti kalau misalnya kita belum mencerna informasi dengan benar, yang ada kita pusing sendiri ya. Betul. Itu malah kita salah putusan gitu, ataupun salah ngasih pandangan salah hukum. Langkah ya. Nah, nanti kalau salah pandangan hukum kan bisa jadi repot juga gitu. Iya, repot. Yang juga sih. Yang pertama itu kejujuran. Yang paling pertama sih memang kejujuran. Yang keduanya adalah kembali lagi kepada teman-teman mahasiswa. Iya. Artinya ketika dapat perkara, makanya mahasiswa itu kan sifatnya agak sedikit labil lah. Kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa bohongin. Sedikit labil, ada suatu tekanan, ada suatu masukan dan lain-lain. Nah, kita harus punya prinsip. Kadang memang misalkan contoh kita berperkara dengan hal-hal yang sifatnya kepada pemerintahan misalnya. Artinya jangan sampai kita ada masuk angin gitu. Artinya karena kita ya non profit itu, ya kita nggak boleh misalkan ini ada sedikit tekanan, cuan. Tapi ada cuan misalkan. Nah, itu kita nggak boleh seperti itu gitu. Nggak boleh. Sehingga kita lebih mengedepankan itu gitu, padahal hal itu sih tidak perlu, karena tujuan kita kembali lagi untuk apa? Ya mengabdi kepada masyarakat, benar. Gitu. Mengabdi masyarakat, bangsa dan negara itu gitu. Jadi nggak bisa kita seperti itu, apalagi yang namanya mahasiswa itu jangan dibiasakan seperti itu gitu. Jangan dibiasakan hal-hal itu dilakukan. Ketika nanti dia lebih berjenjangnya lebih tinggi, nah karena udah terbiasa di bawah itu hal yang buruk gitu, hal yang buruk yang memang nanti dia dapat. Jangan jadi kebiasaan ya Kang ya. Betul, mengabdi aja dulu. Nanti kalau untuk cuan ya dia bisa buka kantor sendiri lah ya. Intinya begitu, karena memang tujuan LKBH itu kan membantu. Salah satunya LKBH itu adalah teraniaya, ya kan, membantu klien-klien yang kedua tidak mampu dan miskin. Kalau orang-orang kaya nggak mungkin ke kita. Nggak mungkin. Orang langsung ke pengacara kantor hukum ya. Kantor hukum. Nah itu artinya orang-orang yang memang teraniaya dan miskin lah, tidak mampu lah. Begitu. Nah itu nanti terkait dengan tidak mampu, nanti ada pertanyaan khusus nih Bang, terkait ya misalnya kepengurusan SKTM yang yang bohongan dan sebagainya. Tapi sebelum itu, gimana nih Kang pendapat Akang nih? Kan kita LKBH juga istilahnya pasti perlu juga lah adanya pengacara atau advokat yang terlibat di situ suatu saat misalnya ini benar-benar sudah sampai tahap ke litigasi, ya kan? Karena mau nggak mau kan ya tergantung kasusnya juga ya Kang ya. Tapi kalau misalnya kasusnya terkait dengan hubungan industrial kan mau nggak mau agak sedikit susah juga itu. Nah itu, tapi di sisi lain nih Kang, kan LKBH ini biasanya juga di kampus juga ada ya. Di kampus. Tapi kadang dosen PNS juga nggak boleh beracara di situ kan ya, nggak boleh beracara. Tapi di sisi lain advokat atau pengacara, kalau misalnya dia bantu LKBH begitu tuh kadang minim juga karena nggak ada keuntungan yang diambil. Betul. Iya, ya ibarat dia sebenarnya udah punya kantor hukum. Kenapa ngapain ngurusin LKBH gitu kan, capek-capek gitu. Nah ini sebenarnya kan ada permasalahan juga nih di mahasiswanya nih. Kalau ngandalin dosennya juga nggak bisa beracara di situ, tapi kalau ngandalin advokat, misalnya senior pun kita juga nggak mau ngerepotin kadang Kang, karena takutnya kayak buang-buang waktu dia juga, dia harusnya nyari duit buat keluarganya, tapi kita malah merepotkan. Nah itu gimana pandangan Abang terkait kayak gitu? Ya intinya kita kantor hukum biasa lah ya, lawyer sama LKBH atau LBH itu memang sangat berbeda. Kembali lagi kepada LKBH sama ya kantor hukum sama LBH sama LKBH masih sama ya. Sama ada konsultasinya gitu. Nah intinya LBH atau LKBH dengan kantor hukum biasa itu kan memang berbeda. Iya betul. Mereka punya tujuan masing-masing. Nah itu dia. Tujuannya ya intinya kalau kantor hukum biasa itu kantor hukum yang memang seperti kantor hukum terkenal lah ya. Nah itu tujuannya kan profit. Iya. Iya makanya Nah kalau misalkan LKBH itu non profit. LKBH non profit. Jadi dipisahkan gitu. Artinya ketika ada perkara-perkara yang memang ya itu tadi miskin ataupun tidak mampu lah ya,
tidak mampu ya masuknya ke situ gitu. Iya. Cuman memang itu harus diadakan. Tujuannya itu ada LKBH itu khusus untuk orang-orang yang tidak mampu gitu. Dan kalau misalkan tadi disebutkan misalkan ada dosen yang memang tidak bisa masuk ke situ dan lain-lain, buat apa gitu ya, sementara kan dia udah punya kantor hukum tersendiri lah ya dan ada cuan. Nah sebenarnya ini kan khususnya untuk pengabdian. Pengabdian artinya mengabdi kepada masyarakat gitu kan, apalagi akademisi terikat kepada Tridharma kan, Tridharma pengabdian kepada masyarakat. Nah mereka itu menjalankan itu gitu, pengabdian ke masyarakat dalam satu sisi gitu, tidak begitu pun dengan yang sifatnya profit gitu. Artinya ini kan non profit. Kemudian kalau ini profit, ketika memang ada perkara-perkara perusahaan besar masuknya ke sini, tidak bisa diselesaikan dengan LBH gitu, karena memang ya bisa-bisa saja gitu, tapi kan secara kan ini orang-orang besar gitu, tidak sesuai dengan dasar daripada LBH itu sendiri gitu. Intinya sih itu untuk mengkotakkan, untuk mempermudah melihat mana perkara LKBH atau LBH atau mana perkara yang memang sifatnya profit. Ya, jadi secara tupoksi memang beda ya Kang ya, kantor hukum sama LKBH. Tapi ya kasihan juga mahasiswanya kalau sampai menanganin kasus ya sampai emang udah benar-benar nggak bisa dan sampai tahap ke litigasi. Dan dia misalnya minta bantuan ke seniornya atau siapapun itu yang basisnya pengacara, agak susah juga sih tukang itu. Nah, kalau untuk ketika memang LBH itu memang ada yang namanya advokat. Kalau kita kan yang tadi berarti menjurusnya kepada LKBH besar lah ya. Kalau pernah itu kan LKBH khusus mahasiswa. Jadi yang kembali lagi ke nggak ada advokat ya kan, tapi senior kita masih bisa bantu ketika dengan litigasinya gitu. Namun kalau misalnya LBH seperti itu ya mereka bertanggung jawab gitu, karena memang naungan LBH yang tadi disebutkan bahwa ya pastinya ada yang namanya yang punya bas gitu, artinya ada advokat yang senior yang punya yang mempunyai legalitas lah. Lisensi lah, legalitas ya. Intinya itu sih. Kalau kita kan memang cakupannya kecil lah ya. Itu, dan memang pastinya perkara punya juga sifatnya pun juga menyesuaikan gitu. Bukan perkara besar gitu, mungkin perkara-perkara yang bergejolak di masyarakat gitu. Nah ini kadang nih begini Kang, biasanya yang terjadi di LKBH itu ya kalau ada kasus masuk, kita kan juga nggak bisa menilai ya, ini orang ini mampu apa enggak nih secara finansial. Kadang ada juga yang orang mapan tapi ya sok-sok tidak mampu. Ada juga yang yang benar-benar susah tapi dia nggak bisa menunjukkan SKTM misalnya, tapi kita kadang ada juga yang nggak percaya kan, wah ini nggak ada SKTM nih berarti paling dia bohong, padahal dia benar-benar asli. Jadi masalah-masalah kayak gitu kan kayak ya nggak sepele sih Kang. Cuman gimana Kang biar yang pemberi bantuannya ini tahu gitu orang ini mampu apa enggak gitu ya. Kalau untuk SKTM itu ya tidak mampu itu sebenarnya itu sudah menyesuaikan. Jadi mereka pun juga bergening itu kalau bahasa saya itu ketika orang masuk perkara itu pasti dia mengaca dirinya sendiri, wah saya tidak mampu, ngapain juga ke LBH, karena sifatnya kan kita mikro lah ya, mikro itu kecil lah ya, ngapain juga perkara saya ini perkara serius gitu yang perlu ketentuan-ketentuan hukum yang memang upaya-upaya hukum yang memang serius gitu. Ya dia juga akan menyesuaikan gitu. Tidak mungkin kalau perkaranya seperti yang kecil-kecil tapi masuk ke LBH kita misalkan LKBH kita ya. Biasanya ya pasti dia untuk mengarah kepada hal-hal yang profit gitu. Karena memang ya dia dengan kemampuan dia, dengan kewibawaan dia gitu, si klien awalnya masuknya itu. Kemudian kalau misalnya kembali lagi kepada yang surat keterangan tidak mampu itu sebenarnya nggak perlu juga ya. Nggak perlu nggak perlu gitu. Karena memang itu udah menyesuaikan. Prinsipnya adalah ketika ada perkara ya kita terima aja gitu kan. Memang ya prinsip menerima perkara itu tidak boleh kita tidak menerima perkara kan. Kita wajib menerima perkara kecuali tidak sesuai dengan keyakinan gitu. Hati nurani. Gitu. Nah itu kayak tidak sesuai dengan keyakinan. Tapi gimana Kang kalau misalnya nih kita nanganin perkara dia nih ya seperti Kang Rizwan maksudnya kan
kita harus tahu dulu nih dia jujur apa enggak gitu. Tapi ternyata dia bohong. Dia bilangnya nggak mampu lah. Dia minta dibantu kasusnya. Padahal dia punya rumah misalnya di paving di mana tuh di komplek lah. Istilahnya bohong. Itu boleh nggak sih Kang LKBH menolak karena kebohongan kayak gitu? Kalau untuk itu sebenarnya nggak perlu menolak juga ya, diterima aja gitu. Namun kembali lagi kepada sanksi sosial dia gitu. Artinya ketika kita tidak maksimal untuk pendampingan hukumnya lah ya, dan lain-lain ya itu kan kembali lagi kepada dia gitu. Terkadang kan mereka menyesuaikan ketika dia punya ini punya itu. Sanksi sosial berarti ya nggak tahu diri lah ya. Betul, salah satunya orang-orang itu. Pada menilai wah ini orang nggak tahu diri nih. Itulah salah satunya sanksi sosialnya itu gitu. Jadi ya kita tetap terima aja. Yang penting yang tadi itu gitu prinsipnya ketika memang tidak sesuai hati nurani ya perlu juga gitu. Tapi kalau untuk itu kan sifatnya administratif lah ya. Jadi ya tetap kita terima juga. Oh ya udah. Intinya begitu. Tetap diterima nggak apa-apa ya Kang? Nggak apa-apa, nggak masalah kok gitu. Iya. Tetap diterima. Tapi sebenarnya menangani kasus secara individu tanpa adanya LKBH gitu sah-sah aja kan ya Kang ya kayak gitu ya. Nah kalau untuk tergantung nih naungannya bagaimana gitu. Kalau misalkan kita secara sendiri-sendiri lah ya, sendiri-sendiri artinya kita tidak ada naungan dong. Iya ya tidak ada naungan. Nah kalau bisa boleh-boleh aja gitu. Tapi kan kalau misalkan itu harus ada legalitas dulu gitu kan, sehingga nanti dia bisa menyelesaikan perkara yang litigasinya gitu kan. Iya, biar bisa ditanya juga kan keabsahannya ya. Ketika memang dia di pengadilan ya sudah gitu. Tapi kalau misalkan sifatnya organisasi ya dia cenderung pada legalitas organisasi gitu. Jadi jalan atas dasar tuntutan atau tanggung jawab daripada organisasi itu, lembaga itu sendiri gitu. Tapi kalau ya sendiri-sendiri ya kalau dia punya litigasi sendiri ya silakan aja gitu. Kecuali yang memang sifatnya yang non litigasi walaupun belum ada lisensi ya bisa, karena kan dia mempunyai keilmuan hukum gitu untuk memberikan pandangan hukum boleh-boleh aja. Oh boleh-boleh aja kan? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan kalau secara litigasinya ya kembali lagi kepada legalitas dia itu sendiri. Gitu. Lebih baik kalau ada legalitasnya kan ya. Nanti misalnya ketemu pihak yang berlawanan kan gampang mengkonfirmasinya. Betul. Ya. Oh ini dari lembaga ini. Tapi kalau per individu agak susah juga ya Kang ya. Ya itu harus punya legalitas sendiri. Legalitas, gitu. Karena nanti di pengadilan itu ditanya misalkan apalagi perdata ya. Kalau perdata itu di pengadilan ditanya ketika ada pihak misalkan tergugat lah ya. Nanti ditanya ketika memang awal pengadilan itu ditanya mana surat berita sumpah, acara sumpahnya, basnya gitu kan. Nah nanti ditanya sama pihak lawan. Kalau misalnya kita nggak punya ya itu bisa jadi celah juga ya. Bisa digagalin itu gitu. Ini nggak NO. Betul. Itu tidak bisa dilanjutkan karena ini izin ya Kang sambil minum ya Kang? Ya, intinya begitu. Oke. Tapi gimana sih Kang menurut Akang nih LKBH ini dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini seberapa efektif sih Kang? Kayaknya nggak begitu ini banget ya, terpaku banget. Karena kan kalau dilihat di undang-undangnya nih Kang ya, LKBH ini harus berbadan hukum, harus memiliki legalitas yang istilahnya yang benar. Terus juga prosedurnya juga harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Kayak misalnya penerima bantuan hukum tuh, itu dia Kang, harus memberikan SKTM, harus memberikan berkas. Jadi harus lengkap gitu, prosedural gitu. Jadi kalau di undang-undang itu harus lengkap lah istilahnya Kang. Tapi kan dalam prakteknya gitu ya se-fleksibel yang pemberi bantuannya aja Kang ya. Maksudnya ini udah kelihatan nih dia kurang mampu atau apa ya terima aja. Jadi menurut Akang adanya undang-undang kayak gini nih kayak gimana Kang? Ya intinya undang-undang itu kan menerapkan bahwa ini loh yang memang secara legalitas LBH lah ya. LBH itu secara administratifnya memang seperti itu gitu. Jadi ada beberapa dalam membentuk LBH itu harus ada misalkan berapa perkara pidana dan berapa perkara perdata baru bisa mendirikan. Kemudian harus ada lawyer atau advokat yang memang sudah senior gitu, minimal 5 tahun misalkan.
Iya. Ada beberapa kan itu secara administratifnya gitu kan. Barulah itu bisa dibuat legalitas apa LBH, dan itu tujuannya untuk mendapatkan salah satunya biaya daripada pemerintah. Oh iya, nah itu dia maksud saya Kang, yang tadi itu yang apa kalau misalnya bisa kerjasama misalnya kayak apa sih keterikatan dengan pemerintah kan ada bantuan gitu juga maksud saya. Jadi ya ketika memang ada perkara-perkara yang sifatnya misalkan sudah selesai perkara itu bisa ada bantuan dana dari pemerintah. Iya. Nah, tapi syaratnya syarat daripada apa legalitas LBH-nya itu harus ada sesuai dengan apa yang disebutkan undang-undang tersebut. Intinya gitu. Tujuannya sih itu. Tapi kalau misalkan kita apa namanya memberikan bantuan secara keilmuan itu ya nggak perlu LKBH juga gitu kan. Karena memang ya kita secara cuma-cuma lah gitu kan. Tapi kalau misalnya mau dapat profit juga ya harus diselesaikan, harus dibuat legalitas. Berarti kurang lebih undang-undang apa nomor 16 tahun 2011 ini kan istilahnya yang memberikan arahan lah ya, pedoman nih. Ini apa sih roadmap dari LKBH ini seperti ini gitu ya. Kalau untuk di lapangan ya mungkin itu baik lagi ke teman-teman kali ya yang berproses di situ ya Kang. Betul ya, betul, tapi semua LKBH itu pasti mengikuti itu gitu. Iya sih. Kalau untuk LKBH besar ya banyak lah LKBH besar misalnya di Jakarta juga benar. Ada beberapa. Oh iya, LKBH besar ya itu. Salah satu banyak lah pokoknya. Nah itu salah satunya pasti mengikuti ketentuan itu gitu agar ya secara administratif terpenuhi ya. Kang Rizwan itu dulu waktu jadi mahasiswa fokusnya ke kemana Kang jurusannya? Sebenarnya saya fokusnya ke perdata ya. Karena memang basic dari apa namanya kebiasaan kita ngantor dan lain-lain lah ya, keperdataan. Tapi memang secara kasus-kasus di lapangan kebanyakan sih pidana gitu. Karena memang waktu kita kalau HTM banyak nggak sih Kang? HTM itu maksudnya kasus-kasus yang ada gitu yang ngajuin ke LKBH tuh ada nggak sih? Nah kalau HTM itu jarang katanya ya, ketenagaraan itu jarang karena memang itu kasusnya levelnya sih sebenarnya ya kalau saya lihat levelnya itu level yang memang sudah ke publik gitu. Dalam arti bukan ke perorangan. Ketenagaraan artinya suatu hal yang sifatnya publik gitu. Publik itu maksudnya sifatnya yang tata cara ataupun administratif gitu. Intinya itu jarang ke LKBH gitu. Dan baik LKBH secara LKBH besar ataupun kecil yang tata negara itu memang agak sedikit jarang ya. Berarti kebanyakan dari perdata pidana. Nah, di antara perdata pidana ini menurut Kang Rizwan yang paling banyak selama Kang Rizwan jadi LKBH yang masuk banyak dari mana? Kalau pidana sama perdata seimbang sih lah ya. Seimbang ya? 50-50 perdatanya iya. Oke, kalau pidana kan paling masalah apa ya? Kayak debt collector ya misalnya, masalah-masalah apa sih ancaman pembunuhan, penganiayaan gitu. Tapi kalau perdata gitu contoh kasusnya seperti apa Kang biasanya? Perdata contoh ada juga masalah kartu kredit lah ya. Kartu kredit ya? Pernah kita dapatin kartu kredit juga. Terus one prestasi ya, gagal bayar juga. Gagal bayar. Nah itu kan masuknya PMH pun perdata kan. Apa namanya utang piutang lah ya. Utang piutang. Ada beberapa kebanyakan ya utang piutang lah, utang piutang, kredit juga gitu. Nah itu perdatanya. Pidananya penganiayaan juga ada. Terus apa namanya lalu lintas tuh beberapa kebanyakan waktu itu pada saat periode kita itu kebanyakan lalu lintas ya. Pidananya itu masuknya karena kan lalu lintas. Karena pada saat itu mungkin musim kecelakaan kali ya. Betul, musim kecelakaan. Iya. Nah, makanya ya dari situlah apa namanya ya kita punya pengalaman. Iya. Tapi ada nggak sih Kang yang di masalah perdata itu masalah-masalah apa sih hati gitu, masalah-masalah ke keluarga gitu kayak perceraian, kayak apa sih perselingkuhan dan lain-lain gitu. Itu ada nggak Kang sih yang ngajuin ke LKBH gitu? Kalau untuk perselingkuhan masalah hati lah ya, perselingkuhan asmara nah itu ada. Tapi masuknya bukan ke perdata lah ya. Itu maksudnya sebenarnya ke pidana. Iya. Karena namanya asmara dan lain-lain karena kan ada kekerasan juga di situ. Oh iya benar, ada KDRT. Ya, KDRT betul, ada juga yang KDRT juga ada gitu. Nah, itu masuknya ke ranah pidana, tapi ya diselesaikan secara
apa namanya non-litigasi itu kan, bermusyawarah. Ketika memang ya itu kita harus bisa pos-posin. Ketika memang perkara kita masuk secara pidana, maka kita selesaikan secara tekankan secara non-litigasi, secara musyawarah, win-win solution gitu. Oke. Baik perdata juga sama gitu. Misalkan utang piutang juga kalau bisa ditekankan secara perdata gitu, diperjanji kapan mau diselesaikan gitu kan. Seperti itulah, karena memang yang lebih cepat itu memang seperti itu. Coba kalau masuk ke pengadilan atau gagal bayar PMH itu udah gugatan gitu kan. Biayanya keluar banyak, terus juga waktunya belum pasti ya Kang ya. Iya betul, waktunya lama itu. Tapi ini pandemi kayak gini nih, sidang-sidang begitu tuh makin gampang atau makin susah sih Kang? Ya kalau untuk sidang lah ya, sidang di musim pandemi itu ya sebenarnya sama aja lah ya, menyesuaikan. Online ya Kang ya? Ada yang online juga, ada yang secara langsung, cuman ya dibatasi. Tapi sekarang itu lebih cenderung 90% yang saya lihat adalah online lah ya, karena kan sekarang memang menuju ke sana gitu, biar tidak inilah menjaga protokol itu kan. Iya. Nah mungkin boleh Kang saran buat teman-teman mahasiswa nih yang apa sih baru mau berproses di LKBH nih, apa yang akan sarankan nih buat mereka supaya mereka nih nggak takut gitu Bang, nggak takut. Wah ini ada kasus nih masuk nih, wah saya nggak bisa nangani nih, gimana nih, kayak panik begitu kan. Nah itu kira-kira gimana Kang? Kesimpulannya adalah ketika memang teman-teman untuk berproses, yang pertama adalah kita harus punya prinsip dulu ya, prinsip bahwa kita adalah kader Permahi yang memegang memegang independensi, artinya kita tidak ada membela kelompok ataupun individu lain. Itu netral, yang pertama netral. Ya. Kita harus netral karena memang tantangannya itu nanti ke depan gitu. Iya. Terus kita harus netral, itu yang pertama dulu. Kemudian yang keduanya adalah kita harus punya keyakinan. Dalam arti ketika mendapatkan suatu perkara kita yakin aja dulu gitu. Tapi yakin itu harus ada juga gitu, kemampuan, skill gitu. Itu dia. Nah skill itu kan ya kita kan orang-orang hukum ya, bisa berkomunikasi dengan senior ataupun kita bisa belajar secara akademisi gitu. Keilmuan ya Kang ya. Nah ya intinya itu sih gitu. Yang perlu dikuatkan. Selebihnya nanti kita sambil belajar, dan kalau bisa sih ada tim gitu, sehingga bisa ada pandangan-pandangan tim bergerak kemana aja nih ketika memang ada perkara gitu, apa nih yang harus diterapkan ketika ada perkara. Jadi 3 hal itu, prinsip, salah satunya itu prinsip, terus akademisinya harus kuat, keyakinannya harus kuat, sama kita harus belajar daripada pengalaman. Berarti ya yang paling pertama yang misalnya yang Abang sebutin itu mau gak mau membentuk kepribadian sendiri dulu ya. Ya karena netral itu ya maksudnya independensi ya. Independensi itu ya walaupun dipikirnya agak remeh tapi itu juga fatal juga ya. Karena kalau misal ternyata dia masuk ya sedikit cuan, masuk sedikit keberpihakan, yang ada kan malah ya jadi ya begitulah Bang, tahu lah seperti beberapa oknum mungkin kan dengan adanya seperti itu yang salah dibenerin, yang bener yang disalahin gitu. Ya berarti teman-teman intinya jangan takut ya kan ya. Oke, terakhir mungkin silakan Kang closing statement. Oke, baik, saya kira closingnya adalah ya, tetap untuk kondisi saat ini lah ya. Kondisi saat ini di musim pandemi ini kita harus banyak-banyak bersyukur lah ya, banyak bersyukur. Kok kenapa bersyukur? Karena susah kan orang pada susah nyari duit. Semakin banyak tekanan itu semakin banyak dibentuknya kita. Oh iya, kalau misalkan kita melebihi yang lain, artinya apa yang memang kita dapat saat ini ya memang itu yang terbaik untuk kita. Iya. Baik dari segi hukum dan lain-lain gitu lah ya. Nah intinya banyak bersyukur, terus menyesuaikan keadaan, dan jangan lupa juga tetap mengikuti apa yang memang saat ini harus ditentukan protokoler kita harus kerjakan lah gitu ya. Mungkin itu aja sih. Iya siap. Ya terima kasih banyak Kang ya atas waktunya. Nanti insya Allah kedepannya kalau misalnya topik lain nih Kang, nanti ya saya izin untuk mengundang Kang Rizwan lagi ya Kang ya. Saya mohon waktunya gitu, supaya ya ini kan sebenarnya konten ini basic dulu gitu Kang ya. Nanti kedepannya kalau emang insya Allah konsisten, kita nyari topik-topik yang sifatnya isu-isu strategis gitu.
Ya, terima kasih banyak Kang. Oke. Semoga sehat selalu dan lancar Amin. kerjanya juga. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video Permai DBC Tangerang. Saya Abdurrahman. Saya Rizwan Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.